Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali, baik yang di studio maupun yang via online. Semoga kenikmatan selalu Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan juga tuntunan untuk selalu bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan fasal pertama. Maka untuk pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan pada al-fassus tsani. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa agar keberkahan dan juga manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini bisa kita raih, tidak hanya pada hari ini tapi juga untuk bisa kita aplikasikan, kita terapkan, kita lakukan di kemudian hari ketika kita membutuhkannya. Al-hadina as-salawakum khususan mu'allif hadzal kitab nafani Allah bi'ilmihi wa ankum. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanika wa subhanahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana rahmatan wa inna min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita pada hari ini, yaitu di al-fassus tsani fi huquqiz zauj ala zaujah. Al-fassus tsani utawi iki iku fasal asani kang nomor 2 fi huquqiz zauj ing dalem nerangake hak-hake bojo lanang. Al wajibah kang wajib ala zaujati ing atase bojo wadon. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hak suami yang wajib dilakukan atas istri. Qala Allah Ta'ala qala wasdawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah fi suratin Nisa ing dalam surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd dan seterusnya ila akhirih. Ar-rijalu utawi wong lanang iku qawwamuna kang nguasani 'alan nisa'i ing atase wong wadon. Nah, jadi
Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nguasani ing atas orang laki-laki itu diberi oleh Allah kuasa atas perempuan. Ai musallituna tegese nguasani ala ta'dibihim ing atase nata atau mulang ing atase para wong wadon. Ta'dibihinna tu'addibihinna. Jadi di sini laki-laki itu diberikan oleh Allah kekuasaan atau diberikan kelebihan dalam rangka mendidik perempuan, atau maksudnya adalah istri-istrinya. Bima kelawan perkara fadhala kang wus ngutamaake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma, yaitu dengan beberapa kelebihan yang telah Allah berikan kepada laki-laki. Ba'dhum ing dalem kabeh sebagiane mereka, ai rijal tegese dalam sebagian wong lanang, ala ba'din ing atase sebagian liyane yaiku wong wadon, ai an-nisa. Jadi Allah itu memang memberikan kelebihan dalam suatu hal, ya, nanti akan dijelaskan, ala ba'din ing atase bagian atau laki-laki di atas perempuan itu ada satu kelebihan yang Allah berikan. Wa bima lan kelawan perkara anfaku kang aweh nafkah sapa rijal alaihina ing atase wong wadon min amwalihim saking pira-pira bondone wong lanang fi nikahihinna ing dalem nikahe wong wadon kal mahri kaya dene mahar wan nafaqati lan kaya dene nafkah atau nafkah. Qala al-mufassirun, qala wasntika sapa al-mufassirun para ahli tafsir. Tafdhilur rijal utawi keutamaane pira-pira wong lanang alaihinna ing atase wong wadon iku min wujuhin katsiratin saking pira-pira dalan. Haqiqiyatan wa syar'iyatan, yaitu dari segi hakiki wasariyatan dan segi syar'i. Jadi memang ada beberapa yang nanti bisa kita jelaskan terkait ini. Sementara kita baca dulu kitabnya. Fa minal awal mongko sanging kawitan iku anna uqulahum setuhune pira-pira akale wong lanang wa ulumahum lan ilmune wong lanang iku aktsar luweh akeh wa qulubahum lan pira-pira atine wong lanang iku al a'mali ing atase pira-pira amal asyaqati kang abot iku asbaru luweh sabar. Wa kadzalika lan iku mengkono aktsar luwih akeh iku al quwatu kekuatan wal kitabatu lan tulisan ghaliban kang lumrahe kang kaprahe. Wal furusiyah lan bangsa tukang wa fihim al ulama ing dalem
bagiannya yaitu al ulama wal amanah al kubro lan amanah pemimpin atau amanah al kubro kang gede wasugro lan cilik wal jihad lan jihad wal adzan lan adzan wal khutbah lan khutbah wal jum'ah lan jum'ah wal i'tikaf lan i'tikaf wasyahadah lan syahadat fil hudud saksi ya wasyahadah saksi fil hudud ing dalam had wal qisas ing dalam qisas wal ankihah lan ing dalam bab nikah wa nahwiha lan sak liya-liyane lan sepadane mengkono-mengkono wa ziyadatil miras lan ana tambahane ing dalam waris wa ta'sib lan asobah wa tahammulid diyah lan kang hubungane karo diat denda wa wilayatun nikah lan perwalian nikah wa tolak lan tolak wa ruj'ah lan ruj'ah atau rujuk wal wa adadul azwaj lan wilangane bojo wa ilaihim al intisab minatan wa ilaihim lan maring wong lanang al intisab utawi nisbah ya. Wa minatsani lan saking yang nomor loro iku atiyatul mahri yaiku aweh mahar wan nafaqah lan aweh nafaqah wa nahwihima lan sepadane nafaqah kadzalika fi zawajir ing dalam kitab zawajir li Ibnu Hajar kedua Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Kita berhenti dulu di sini, kita jelaskan. Baru saja kita membahas sedikit tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kita sekarang di sini duduk bersama-sama, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bahwasanya yang perlu kita sadari yang itu kita baris bawahi sekarang adalah kita itu sama-sama ciptaan Allah. Yang kita di sini ya, melahir dan besar atas kehendak Allah. Tidak ada dulu yang merencanakan atau yang pernah membuat planning saya besok lahir sebagai laki-laki. Saya tak milih jadi perempuan saja. Ada di sini yang request seperti itu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa request. Karena semua ini adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyadari bahwasanya kita ini ada di dunia ini tanpa ada request, kita laki-laki atau perempuan, wajah kita seperti apa, kulit kita seperti apa, rambut kita seperti apa, orang tua kita siapa, bapak ibu kita, semua tanpa request, tanpa ada kesempatan kita untuk memilih. Kalaupun memilih, boleh memilih, mungkin jarang yang memilih seperti yang sekarang ini dipakai ya, ditempati ya. Oh, saya nggak pengen wajah seperti ini, saya pengennya. Nah, itulah yang perlu pertama kali kita sadari dan kita yakini. Itu sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kenyataannya saya laki-laki, yang dengan semua juga laki-laki. Terus yang itu ada yang di belakang ustazah itu perempuan. Nah, itu kenyataan yang sudah kita terima. Begitulah Allah menciptakan kita yang berbeda-beda. Laki-laki pun berbeda-beda. Wajahnya berbeda-beda. Ada yang berkumis, ada yang berjenggot, ada yang tinggi, ada yang kekar, ada yang macam-macam. Berbeda-beda semuanya. Nah,
Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu memang ada hikmahnya, ada tujuannya, ada hikmah di balik itu semuanya. Maka tidak perlu kita perdebatkan panjang-panjang yang namanya membahas kelebihan, saling menjatuhkan atau saling membanggakan satu sama lain. Laki-laki gini, perempuan ini, enggak perlu. Kita mensyukuri apa yang sudah ada pada diri kita maksimalkan potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita bersama-sama bisa menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di hadapan Allah. Itu aja fokusnya. Walaupun kita memang sama Allah diciptakan sama-sama manusianya, yang perempuan juga manusia, laki-laki, lantas dibuat sama, itu tidak bisa. Walaupun Allah menciptakan makhluknya sama, manusia, tapi Allah membedakan dari sisi jenisnya. Ada jenis laki-laki, jenis perempuan. Ketika dibuat berbeda, ya maka harus berbeda. Dan pasti ada perbedaannya. Tidak boleh disamaratakan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Maka kita juga harus bisa memahami dan memberikan kritik terhadap beberapa pejuang emansipasi wanita atau feminisme dan lain sebagainya, gender, persamaan gender, tidak bisa, pasti berbeda karena memang secara kelebihan punya kelebihan masing-masing, punya kekuatan masing-masing, dan semuanya punya hikmah masing-masing, punya jalan masing-masing dalam menjalani kehidupan. Allah memberikan itu semuanya. Kalau dibuat sama rata nanti kacau, nanti akan kacau, karena dunia ini akan tidak stabil lagi nanti, tidak seimbang. Dibuat berbeda supaya seimbang. Nah, di sini di ayat yang baru saja disampaikan itu adalah yang dikupas adalah qawwamuna 'alal nisa, bagaimana Allah memberikan kelebihan laki-laki atas perempuan, karena dalam hal ini terkait hak-hak menikah. Kalau kita bahas tentang bab lain, maka perempuan juga punya kelebihan yang berbeda dibandingkan laki-laki. Jadi tidak usah iri-irian. Perempuan juga banyak sekali kelebihannya, yang dalam hal ini memang bukan konteksnya. Maka dalam ayat Ar-Rijalu Qawwamin 'alan Nisa ini dimaknai oleh al-mufassirun tadi disebutkan ada beberapa hal. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah terkait akal dan juga intelektual. Itu memang Allah memberikan lebih buat laki-laki dibanding perempuan. Walaupun banyak sekali wanita-wanita juga yang secara intelektual dan akal sangat lebih baik daripada laki-laki. Tapi di sini bukan artinya terus tidak sesuai konteks, tidak. Secara umum ya, seperti itu. Secara umum kecerdikan akal dan intelektual laki-laki itu lebih tinggi dibanding perempuan. Walaupun dulu mungkin pas saya sekolah, nah itu di kelas itu yang pinter-pinter cewek-cewek gitu ya. Jadi dulu pas kelas SD, SMP, yang laki-lakinya itu sebenarnya bukan karena nggak cerdik, akalnya nggak, tapi karena malas. Nah, gitu. Laki-laki itu kalahnya kalah malas. Sebenarnya kalau suruh ngakali itu pinter, tapi malas saja.
ngakal. Akalnya itu cerdik sebenarnya, hanya males. Untuk mengimbangi akal yang diberikan oleh Allah, memberikan rasa rajin kepada perempuan, akhirnya seimbang. Ya, itu yang tidak dimiliki laki-laki. Ya ada laki-laki rajin, yang ya ada. Artinya yang pertama tadi terkait akal itu memang apa? Allah memberikan kelebihan di sisi akal ini, tapi dalam sisi perasaan lah mungkin Allah mengurangi di laki-laki dan perempuan diberikan perasaan. Karena biar seimbang. Nanti ketika menjalin rumah tangga itu ya harus seperti itu. Yang satu itu harus pandai memplanning ke depan, merancang masa depan, bagaimana memikirkan berjalannya rumah tangga. Yang hal terkait perasaan, terkait bagaimana mendidik anak, pengasuhan kepada anak itu, ya seperti itu. Nah, hikmahnya kita akan tahu nanti kenapa kok harus seperti itu. Yang kedua tadi disebutkan wa qulubuhum ala a'malis syaqqah asbar. Laki-laki itu lebih sabar ketika menghadapi al-a'mal asyaqqah atau pekerjaan-pekerjaan yang berat, problematika yang berat, itu lebih sabar. Karena tadi salah satu kelebihan perempuan adalah perasaannya halus, sehingga ketika ada hal-hal problematika yang berat itu kadang-kadang memang kurang. Nah, laki-laki ini karena punya rasa ndablek juga, jadi sebenarnya nggak 100% sabar, tapi ndablek, lebih menghadapi suatu permasalahan itu sebesar apapun tuh bukan kok dianggap kecil, kadang-kadang nggak dianggap permasalahan yang parah ini. Nah, itu kelebihannya. Karena pemimpin tuh ya harus punya sifat seperti itu juga, biar rasa optimisnya, rasa maju ke depannya tetap ada. Secara fisik kekuatan laki-laki juga lebih. Ini secara fisik itu secara umum artinya ya, walaupun mungkin kalau ada perempuan yang perkasa juga ada. Nah, ya dalam segi fisik karena sering latihan, sering olahraga dan sebagainya, akhirnya secara kekuatan fisik itu juga ada. Tapi secara umum, secara fisik laki-laki lebih kuat. Apirilio mangantang, manganang. Itu laki-laki. Keterampilan dalam mengendarai kuda, tadi juga ada ya. Bagaimana keterampilan mengendarai kuda? Bagaimana lelaki lebih banyak menjadi ulama, lelaki banyak menjadi imam besar maupun imam-imam. Jadi memang secara alamiah pemimpin-pemimpin dunia yang muncul adalah laki-laki, baik itu menjadi ulama, menjadi imam besar maupun walaupun ada juga perempuan. Kelebihan laki-laki yang lain yaitu dalam berperang. Ya, perang itu ya rata-rata laki-laki, walaupun ada mungkin kalau dalam sejarah ya Cut Nyadin, itu juga perempuan ada siapa lagi, Cut Mutia. Kelebihan laki-laki yang lain yang dalam syariat juga ada, yaitu bagaimana Allah memberikan azan, khutbah dan melaksanakan Jumatan. Laki-laki juga diberi kelebihan iktikaf, menjadi saksi dalam hudud dan kisos. Nah, saksi, jadi laki-laki itu diberi kesempatan oleh Allah menjadi saksi. Nah, saksi itu beda laki-laki. Laki-laki itu misalkan satu saksi, 2 orang laki-laki cukup. Kalau perempuan tidak bisa 2 orang, 2 kali lipat biasanya. Kalau menjadi saksi mewakili laki-laki.
Kelebihan laki-laki dalam hak waris. Kalau misalkan punya anak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan waris yang lebih banyak. Kedudukan laki-laki dalam asobah, yaitu terhadap waris ya. Kalau waris itu biasanya punya anak perempuan, itu biasanya kalau perempuan itu lidzakari mithlu hadzil unthayain, jadi laki-laki itu separuh misalnya, perempuan seperempat. Nah, sebagiannya itu seperti bagiannya laki-laki yang dibagi dua. Laki-laki dapat asobah. Asobah itu biasanya sisa, tapi sisanya itu lebih banyak daripada yang dibagi. Itu biasanya asobah itu seperti itu. Kelebihan kaum laki-laki dalam menjadi wali nikah. Laki-laki berhak menjatuhkan talak. Laki-laki berhak merujuk dalam talak. Laki-laki punya kelebihan hak berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu, anak dinasabkan kepada kaum laki-laki. Nah, itulah beberapa kelebihan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi menurut para ahli tafsir. Nah, itu yang dimaknakan dari kata-kata qawwamuna. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhin. Itulah fadl tadi atau keutamaan-keutamaan itu yang menjadi kelebihan laki-laki. Sehingga nanti di sini kita akan bahas bagaimana haknya laki-laki itu apa yang harus dipenuhi oleh perempuan. Kita lanjutkan. Fasolihatu mongko utawi pira-pira wong wadon kang saleh iku qanitatun, wong kang taat, aimutiatun tegese wong kang taat, li azwajihinna maring pira-pira bojone wadon. Nah, maka setelah ayat Allah yang menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin, dilanjutkan dengan bahwasanya istri yang solihah itu adalah, nah, ini tips nih bagi yang istri-istri yang ingin mendapatkan derajat solihah. Tergantung mau enggak ini. Kalau mau ya ini tipsnya. Fas-solihatu, nah, gimanakah solihah itu? Yaitu qanitatun. Qanitatun itu artinya orang-orang yang taat, mutiat li azwajihina kepada suami-suami. Jadi taat, salah satu ciri utama wanita yang solihah itu adalah taat kepada suami. Siap? Siap. Taat itu susah loh, apalagi suaminya ya banyak maunya ya. Susah taat itu. Kita itu menikah itu pasti sebelum menikah itu gambarannya itu indah-indah. Indah-indah itu artinya yang dibayangkan, yang dipikirkan itu sesuatu harapan yang luar kayak surga. Nah, setelah menikah ternyata ya surga yang enggak dirindukan. Kenapa kok kadang-kadang terjadi seperti itu? Karena memang kadang-kadang yang namanya kita itu laki-laki punya pemikiran yang berbeda, punya harap tujuan dan punya hal yang berbeda. Ngen itu apa ya? Pola pikirnya berbeda, perempuan juga berbeda. Nah, itu mempertemukan itu, menyatukan itu yang susah. Nah, di sini ketika istri sudah berniat dan siap menikah, maka salah satu yang harus disiapkan, salah satu yang harus dikuatkan di awal atau mungkin sekarang harus diniatkan ulang adalah bagaimana
mau mengalahkan keinginan pribadi untuk mengikuti keinginan suaminya tadi yang sudah dipilih sendiri. Sudah menjadi suaminya, maka harus dikalahkan keinginannya. Karena suami memiliki hak untuk ditaati. Ya. Kalau ingin menjadi solihah, yang pertama tadi qanitat, yaitu taat kepada suami. Yang kedua hafizatun lil ghaibi, yaitu hafizatun turkang ngreksa jaga awake dhewe lil ghaibi krana ghaibe garwane. Suaminya gaib itu suaminya sedang pergi. Ketika di rumah suami tidak ada, itu mau siap menjaga diri. Ketika tidak bersama suami, dia menjaga dirinya sendiri, menjaga kehormatan dirinya sendiri, menjaga hartanya suami, menjaga keluarganya suami. Kedua seperti itu. Nah, ini juga susah. Jadi menjaga kehormatan dia ketika di rumah ya tidak mana-mana, menjaga di rumah, menjaga diri, menjaga hartanya, menjaga keluarganya. Ai lima yajibu, tegese lima maring perkara yajibu kang wajib alaiha ing ngatasé mar'ah apa khifduhu apa oleh ngreksa so mar'ah ai halu ghaibi tatkalane atau tingkahe ghaibi ora onone atau lungone zauj. Ghaibi azwajina minal furuj, saking pira-pira furuj atau farji. Yang pertama yang dijaga apa? Al-farj, yaitu kemaluannya atau menjaga kehormatannya. Yang kedua wa amwaliz zauj, yaitu menjaga hartanya suami. Wasirhi, dan rahasianya suami. Wa amtiati baitihi, lan pira-pira barang-barang omahe. Jadi itulah tugas yang kedua seorang istri yang soleh, menjaga diri ketika suami tidak ada, utamanya menjaga harga dirinya. Bima hafizallah, kelawan oleh krono kelawan apa-apa hafidho kang wis jaga sapa Allah Gusti Allah, ai tegese bihifdi apa ini ayah kelawan reksone Allah iyahunna. Oh ya, iyahunna ya maring istri-istrinya, karena Allah telah menjaganya, maka jagalah istri, jagalah suami. Wa bi taufiqi, lan kelawan taufik Allah lahunna maring azwaj pira-pira puji. Au bil wasiyah minhu, utawa kelawan wasiat minhu saking Allah Ta'ala mahluhur Allah alaihinna ing atase imro'ah to azwaj ai binahiyatina, kelawan larangan-larangan Allah ilaihina maring tuju-tuju anil mukhalafah saking nulayani. Wa Nabi Hurairah, lan hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang menguatkan terkait itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Ini bisa diperhatikan untuk bunda-bunda, untuk ustazah, ibu-ibu. Hadis dari Rasulullah ini dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Hadis ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, khususnya yang mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa arti hadis tadi? Khairun nisa'i, utawi sebagus-baguse wong wadon iku imra'atun wong wadon.
Idza nadzarta tatkalane nadzarta mirsani to ningali sapa sira ilaiha maring mar'ah saratka nyenengake ka ing sira. Nah, wanita terbaik itu adalah wanita ketika dilihat itu menyenangkan. Menyenangkan ya berarti Anda harus cantik. Yang penting itu memberikan respon yang menyenangkan. Kalau namanya cantik itu kan relatif. Tapi kalau senyum itu semua orang akan cantik dengan tersenyum. Walaupun seperti apapun lah. Itu kalau tersenyum jadi cantik. Maka kalau ketemu suami ya tersenyum. Jangan meleru. Jangan memberikan respon-respon yang mimik wajah yang tidak baik. Karena yang pertama khairun nisa atau sebaik-baik itu adalah idza nazarta ilaiha saratka, menyenangkan. Wa in amartaha wa in lamun amarta perintah ing wadon atau atka mongko taat atau mentaati. Kedua, ketika diperintah atau dimintain tolong oleh suaminya langsung dijalankan, ditaati. Yang ketiga, wa in ghibta mongko lamun ghibta ghaib atau lunga sapa sira hafizatka mongko njaga ngreksa sapa mar'ah ka ing sira fi malika ing dalem bondo sira wa nafsiha la ing dalem awak dhewe mar'ah. Itulah wanita terbaik dari Rasulullah SAW. Apa tadi? Ada 3 hal yang disampaikan. 1, yaitu ketika dilihat menyenangkan, ekspresinya, dandanannya itu menyenangkan. Menyenangkan itu ya membuat senang. Jangan sampai suami pulang kerja tidak senang. Nanti kalau tidak senang mencari kesenangan yang lain. Lah gimana? Capek-capek pulang tidak senang. Ya dia. Mencari kesenangan. Maka berilah kesenangan. Kesenangan dalam bentuk ya sambutan yang menyenangkan. Pertama. Yang kedua, kalau ada perintahan tolong, ada perintah dari suami, dikerjakan. Dikerjakan saja. Dinikmati. Bagaimana apa yang diperintah itu anggap saja suatu diri sendiri yang menyuruh. Kalau kita sedang melakukan sesuatu kan ada dorongan dari dalam. Anggap aja itu dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan. Yang ketiga, menjaga suami. Artinya apa? Yaitu menjaga hartanya dan menjaga kehormatan dirinya. 3 itulah salah satu kunci dari wanita sholihah yang akan menjadi khairun nisa. Khairun nisa buat siapa? Ya buat suaminya masing-masing. Jangan khairun nisa buat orang lain. Kalau dipandang laki-laki lain menyenangkan. Wah, ini bahaya. Sukanya mesemi bojone tangga. Membuat lelaki lain senang, ini tidak boleh. Ini namanya mencederai yang 3 tadi, yaitu tidak menjaga harga muruah dirinya sendiri. Kalau diperintah tidak mau, malah ganti merintah, malah banyak situ perintahnya daripada suaminya. Nah, ini karena secara kedudukan tadi qawamun 'alan nisa. Qawamun 'alan nisa itu artinya kalau laki-laki ke istri itu memberikan suatu instruksi namanya perintah. Karena al-amru itu minal a'la il adna. Perintah itu ya dari atasan ke bawah. Kalau istri
ke laki-laki itu namanya minta tolong. Nah, minal adna il a'la. Seperti itu konsepnya. Maka suami perintah 1, istri minta tolongnya 10. Kalau cuma 1 aja ya dikerjakan. Wallati takhafuna. Wah, ini waktunya udah mau habis. Ini kita lanjutkan minggu depan saja. Sudah dikode sama Ustaz Fauzi. Nah, jadi untuk ciri-ciri wanita solehah masih ada beberapa yang perlu kita bahas, kita sampaikan. Nanti ada wallati takhafuna nusyuzan. Oh, sudah tadi ya. Wallati takhafuna fa'idhuhunna fil madhaji wadribuhun. Oh, ini beda lagi. Istri solehah tadi. Jadi kita hari ini kita cukup sampai istri solehah. Istri solehah seperti apa? Yaitu yang qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sesuai dengan hadis yang dibacakan. Qanitat, taat kepada suami yang mengikuti perintah suami. Perintah suami itu harus ditaati. Perintahnya 1, minta tolongnya 10 ya. 1 aja masa nggak ditaati kan. Hadis tadi juga sama. Qanitat hafizat lil ghaib. Maka tugas perempuan yang kedua adalah menjaga diri di rumah. Bagaimana kalau yang kerja? Yang kerja sama saja. Menjaga diri ketika bekerja, menjaga pergaulan, menjaga komunikasinya. Jangan sampai komunikasi itu kebablasan. Karena komunikasi itu ya harus ada batas-batasannya yang bisa tahu diri kita sendiri. Alhamdulillah kalau kita di sini sudah sangat insyaallah baik ya komunikasinya. Saya pernah itu di beberapa tempat kerja itu jauh daripada apa yang sudah kita lakukan. Banyak juga yang offset ya. Offset itu kebablasan. Di rumah punya suami, yang satu di rumah punya istri, di ruang kerja, tempat kerja, bercandanya berlebih-lebihan, menceritakan aib suami. Nah, kalau diceritakan di sini lucu nanti. Bisa dibayangkanlah apa yang mereka obrolkan. Itu biasa, dibuat candaan. Ya, apa kehidupan rumah tangga itu dibuat candaan di tempat kerja. Kadang-kadang ya dipegang itu di beberapa tempat ya. Tapi alhamdulillah kita di sini sangat menjaga dan harus tetap kita jaga bagaimana kita sekarang ini sedang sama-sama menjaga amanah. Di rumah ada suami, di rumah ada istri yang menunggu kedatangan kita, yang sama-sama merelakan kita mencari nafkah, bekerja di luar untuk kembali dengan membawa hati yang sama. Nah, seperti itu. Semoga kita semuanya diberkahi Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan, dari godaan-godaan makhluk Allah yang sangat halus yang kita sendiri kadang tidak bisa menyadarinya. Ya, karena godaan seperti itu akan sangat mudah sekali masuk kita. Tinggal bagaimana kita membentengi diri kita dari hal-hal yang sebenarnya itu. Usikum wa nafsi taqullah. Alhamdulillah hari ini kita telah memulai yaitu bab kedua atau fasal kedua tentang hak-hak laki-laki atau suami atas istrinya. Itu haknya. Jadi kalau haknya suami itu berarti kewajibannya istri. Apa saja kewajiban-kewajiban istri dalam membina rumah tangga. Ini masih panjang, baru kita mulai. Semoga di pertemuan-pertemuan akan kita lanjutkan. Yang hari ini tadi pembahasan pertama yaitu tentang bagaimana menjadi istri yang solihah, penjabaran dari ayat
dari ayat apa tadi? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd dan seterusnya. Semoga pelajaran kita hari ini, ngaji kita hari ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Usikum wa nafsikallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat baik untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bina ma'uka fi masjidil haram. Berkarim mu'adzim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma qul istawda'naka ma 'allamtana wa arzuqna ilaina inda hajatina ila rahmatika ya rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yanfa'u wa nastaghfirullah rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Syukran ala husni ihtiyakum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.